semuanya. Udah lama banget ya aku nggak update video, dan alhamdulillah sekarang bisa untuk share video baru ke kalian. Dan pastinya ini aku buat khusus buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang nih, mau daftar di vokasi UB jalur prestasi. Kalian benar-benar luar biasa banget sih yang daftar, wow keren, banyak banget. Dan alhamdulillah dari video aku juga beberapa jadi tahu tentang pendaftaran jalur prestasi. Mungkin banyak nih dari kalian yang pengen masuk UB tapi nggak lulus SNM, terus akhirnya ikut jalur prestasi. Kalian sama banget kayak aku, semangat semuanya. Oke, jadi untuk video ini aku mau menjelaskan tentang jurusan aku yang banyak dari kalian yang nanya dan nggak ngerti ya tentang bisnis digital dan e-commerce itu jurusannya ngapain, kerjaannya nanti prosesnya kayak gimana, susah apa enggak gitu kan. Banyak kalian yang menanyakan itu di DM aku. Cuma emang sengaja nggak aku jawab biar kalian nonton ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aku jelasin ya. Pertama, aku jelasin dulu nih tentang visi dari jurusan ini. Ini aku ngambil ya dari Instagramnya Vokasi tentang pengertiannya. Oke, jadi bisnis digital dan e-commerce itu jurusan yang punya visi untuk meng-create atau menciptakan sumber daya manusia yang ahli dalam hal search engine optimization, digital marketing, social media planner, dan juga analisis produk. Jadi ya itu tujuan-tujuan dari jurusan ini emang 4.0 banget ya kan. Memang sih jurusan ini baru banget karena memang dibentuk sepertinya ya, karena emang untuk mengikuti keadaan dunia saat ini gitu, yang akan menempuh sesuatu yang serba digital dan serba IT kayak gitu. Dan ya mungkin tadi ya, mungkin kalian ada yang kurang paham tuh tentang search engine optimization itu apa, digital marketing itu ngapain, terus apa lagi, social media planner itu juga ngapain, terus atau analisis produk, wow itu ngapain juga gitu kan. Pasti kalian berpikir-pikir. Nah, biar jelas aku bakal langsung jelasin dari mata kuliahnya, dan dari mata kuliahnya itu nanti juga akan menjurus ke visi dari bisnis digital itu tadi. So ya langsung aja di mata kuliahnya. Oh ya, tapi sebelum lanjut kalian jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian memang merasa video ini bermanfaat, kalian juga bisa share. Oke, untuk mata pelajarannya, untuk mata kuliahnya ini cukup menarik, cukup unik, dan pasti banyak dari kalian yang asing ya dengan mata kuliah ini karena emang super duper baru, mata kuliah yang super duper baru. Jadi yang pertama, ini ada mata kuliah namanya Content Management System. Jadi mata kuliah ini itu benar-benar mempelajari tentang manajemen konten. Kata konten kan, kalau kita nih sebagai pemasar, sebagai orang yang berjualan, itu kan pasti akan mengupload beberapa feed. Kalau di Instagram ya itu feed, atau yang kita sebut sebagai konten gitu kan. Jadi orang itu biar merasa toko kita itu hidup. Nah, kalau offline itu kan tokonya tuh hidup atau buka karena emang buka dan ada penjaga tokonya kan. Nah, kalau online supaya kelihatan hidup ya tuh dengan adanya konten. Jadi pelajaran ini sangat penting sekali ya untuk kita pelajari supaya kita tuh terus bisa menghidupkan toko online kita seperti itu. Untuk menciptakan konten pun kalau nggak termanajemen kan juga nggak bisa kan. Harus dengan waktu yang pas dimana kita upload. Pasti banyak nih kalian yang upload foto tapi benar-benar kayak nunggu waktu yang pas orang itu semua lagi online ya kan. Nah kayak gitu cara mempelajarinya. Tapi yang kerennya ini gak cuma belajar itu, tapi kita tuh juga menciptakan sebuah konten di website dan landing page. Pasti kalian juga kayak gak semua tahu kan tentang pembuatan konten di website atau landing page. Nah, di mata kuliah ini kalian akan diajarkan seperti itu teman-teman. Untuk lebihnya
nggak mungkin ya aku jelasin di sini karena bakal panjang banget. Oke, lalu yang kedua itu ada dasar manajemen bisnis. Jadi ini termasuk dasar banget ya, mempelajari tentang dasar-dasar manajemen bisnis, dasar-dasar berbisnis. Ya kayak misalnya kalian tuh lagi baca-baca buku bisnis ya, kayak gitulah, sangat teoritis untuk mata kuliah ini. Lalu yang ketiga ini tentang komputer grafis. Komputer grafis ini pelajaran yang paling seru ya menurut aku, karena sebagai anak IT untuk mengenal sebuah aplikasi baru dalam dunia digital tuh menurut aku juga asik ya. Pada saat itu mempelajari sebuah aplikasi desain menggambar secara digital untuk menciptakan desain produk yang menarik. Untuk mata kuliah ini seru banget sih, jadi kita tuh dibangun untuk memiliki taste yang bagus tentang pengelolaan kemasan. Jadi kalian tuh kayak kalau misalnya usaha nih nggak perlu tuh sewa desainer atau apa, kalau emang kalian bisa sendiri gitu. Atau bahkan pada saat kalian memang punya desainer, nah kalian tuh nggak cuma mengandalkan taste dari desainer itu, tapi juga taste dari kalian. Mungkin aja taste yang kalian punya itu lebih bagus juga, jadi kalian tuh nggak sembarangan juga gitu loh memverifikasi desainnya desainer kalian kayak gitu. Dan nggak cuma belajar tentang desain produk, tapi kalian juga ngerti caranya buat logo, caranya buat poster, caranya buat vektor flat design. Itu benar-benar asik lah. Jadi bisa aja someday kalian nggak jadi penjual produk, tapi kalian malah jadi desainer. Itu bisa jadi banget itu. Lalu yang keberapa tuh? 4 tuh ada teknik menulis iklan. Jadi teknik menulis iklan ini lebih ke mata pelajaran penulisan kata-kata yang menarik, penulisan kata-kata yang membuat pengunjung atau calon customer kita tuh kayak bikin kepikiran gitu kalau habis lihat Instagramnya toko ini atau websitenya toko ini tuh jadi kayak kepikiran, terus besoknya beli ternyata. Misal nih kata-katanya bisa tentang diskon, misalnya buy one get one, itu udah benar-benar bikin orang kayak enak ya buy one get one, padahal aslinya ya ada trik-trik tersendiri gitu kan. Terus yang ketiga misalnya pengen makan ricis tapi nggak mau dompet menipis kayak gitu, cek toko ini kayak gitu ya. Salah satu contohnya kayak gitulah, jadi membuat orang itu tertarik dan penasaran saat pertama melihat sebuah iklan atau tayangan konten yang sudah dibuat. Nah ini juga sesuai nih ya sama social media planner. Ini tadi ya masuk visinya ya, ini pas kan menulis iklan itu udah masuk social media planner, dan juga content management tuh masuk di social media planner. Jadi kalau kalian nanti ya bisa banget bekerja sebagai social media planner, itu banyak dipakai di beberapa perusahaan yang emang mereka tuh punya toko online gitu, atau aplikasi online kayak Gojek, Shopee, dan banyak aplikasi online lainnya, juga perusahaan-perusahaan yang punya site online gitu. Dan juga ada teknologi informasi bisnis, itu lebih ke praktek ya kalau di perkuliahan aku. Jadi dosen aku tuh langsung mengajarkan kita tuh berjualan di semester 1 ini. Jadi benar-benar mikirin jualan apa itu nggak gampang loh ya, benar-benar harus bisa jalan, dituntut harus bisa jalan, dan emang menghasilkan pemasukan, dan atau harus laku. Nggak harus laku sih ya, harusnya laku kan, jualan harus laku kan, cuma dosen emang nggak menuntut gitu sih. Pokoknya ngerti cara manajemennya gimana, cara pelayanannya gimana. Jadi kayak kita tuh bener-bener langsung ngerti gitu loh, oh ternyata cara memuaskan pelanggan tuh kayak gini, caranya ngasih konten menarik itu kayak gini. Jadi tuh dari beberapa ilmu tadi langsung dipraktekin di pelajaran teknologi informasi bisnis ini tuh kayak jadi lebih kompleks gitu, jadi ngerti gitu ya. Keren kan mata kuliahnya. Dan ya itu untuk mata kuliah yang sesuai ya sama jurusannya itu tadi di semester 1.
dan yang lainnya tuh ya mata kuliah tambahan aja, mata kuliah umum seperti kewarganegaraan, Pancasila dan agama. Nah mungkin nanti teman-teman yang masuk nih udah masuk di situ mungkin aja tuh ada tambahan-tambahan mata kuliah yang lebih keren lagi. Wah itu kalian pasti lebih semangat kan, buat yang emang suka bisnis ya, suka bisnis dan suka teknologi, itu cocok banget untuk masuk di jurusan ini. Nah untuk mata kuliah di semester 2 bakal aku share di video selanjutnya, so stay tune di video selanjutnya. Dan ya semoga kalian puas ya dengan penjelasan aku. So bye bye.